gitu. Eh, Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami mengenai sistem pengeringan buah kakao dengan menggunakan convective dryer. Perkenalkan dulu sebelum presentasi, nama saya Justin Florensianus Meisei dengan NIM 131 Perkenalkan, nama saya Jano Kodanta dengan NIM 131 22040. Nama saya Bram Wiratma dengan NIM 131222061. Oke, jadi isi dari presentasi kami akan ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka di akhir. Oke, latar belakang. Kenapa kamu memilih eh, penelitian mengenai biji kakao ini? Karena sebenarnya biji, karena Indonesia itu sebagai salah satu produsen biji kakao paling tinggi di dunia gitu. Indonesia merupakan produsen tertinggi nomor 4 di dunia dan paling tinggi di Asia. Sehingga potensi kakao di Indonesia sebagai komoditas strategis itu masih sangat krusial lah sekarang. Jadi kita harus membuat proses pasca panennya lebih efisien. Kemudian pengeringan konvensional dengan sinar matahari itu masih kurang konsisten karena masih sangat bergantung dengan cuaca. Apabila cuacanya masih sering hujan itu tidak akan uh, berjalan dengan efektif gitu proses pengeringannya. Oleh sebab itu kami mencoba membuat pengembangan mesin pengering biji kakao yang berkualitas tapi hemat energi, ramah lingkungan, serta cocok untuk operasi di Indonesia. Oke, untuk rumusan masalah dari desain kami adalah pengeringan biji kakao menggunakan metode konvensional membutuhkan waktu hingga 5 hari dan pengeringan biji kakao yang dapat terganggu akibat fluktuasi cuaca untuk metode konvensional. Jadi tujuan penelitian kami adalah pertama membuat mesin pengering biji kakao yang dapat mempercepat proses pengeringan dan menjaga kualitas biji kakao. Kemudian membuat mesin pengering biji kakao yang dapat mengeringkan biji kakao yang tidak terganggu oleh fluktuasi cuaca. Kemudian berikut adalah batasan masalah yang dimiliki untuk desain penelitian kami. Ukuran maksimal dari mesin pengering biji kakao berdimensi 1,5 kali 1,5 meter. Kemudian tekanan maksimal operasi dari mesin sebesar 6 bar. Waktu maksimal penyiapan mesin atau startup time maksimal 20 menit. Biaya bahan bakar maksimal per bulan adalah $200 atau sekitar 3,2 juta. Waktu kerja mesin pengering biji kakao selama 6 jam per hari dan bekerja selama 5 hari per minggu. Kemudian menggunakan ASME sebagai standar keselamatan dari boiler dan vessel code. Oke, pertama akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka. Jadi kakao adalah yang bernama Latin Theobroma kakao adalah tanaman dari famili Sterculiaceae dengan habitat di hutan tropis Amerika. Di Indonesia itu ada dua variasi dari biji kakao. Yang pertama adalah kakao mulia, varietas varietas dari Criollo, dan juga kakao linda yang merupakan varietas dari Forastero dan Trinitario. Kemudian berikut adalah proses-proses pengolahan biji kakao. Pertama akan dilakukan pemeraman, kemudian difermentasi, ketiga di perendaman dan pencucian, keempat pengeringan dan sortasi biji, kelima sortasi biji, dan terakhir ada pengemasan dan penyimpanan biji. Namun yang akan kami tinjau untuk desain mesin ini hanya di tahap pengeringan. Karena ini adalah tahap pasca panen yang memiliki hubungan dengan perpindahan panas dan juga dengan sistem termofluida gitu. Oke, untuk pengeringan biji kakao itu tadi yang sudah dijelaskan di latar belakang terdapat dua metode sebenarnya. Yaitu pertama metode pengeringan konvensional itu hanya biji kakao yang ditebarkan di terpal yang akan dijemur di bawah matahari. Nah, metode ini membutuhkan waktu sekitar 5 hari, makanya em, sangat lama dan juga masih sangat bergantung dengan cuaca yang ada. Apabila cuaca panas maka bisa mencapai 5 hari, kalau lagi musim hujan bisa lebih dari seminggu gitu. Oleh sebab itu, ada metode kedua yang lebih modern yaitu menggunakan mesin. Mesinnya tuh biasanya seperti pada kasus kami atau enggak bisa seperti drying rack gitu untuk pengeringan biji kakaonya. Nah, ini sebenarnya ada syarat mutu umum yang telah ditentukan oleh SNI. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai parameter-parameternya. Oke, ini adalah sifat fisik biji kakao yang kami gunakan untuk permodelan. Terdapat panjang, lebar, tebal, diameter aritmatik, diameter geometri, berat, densitas, porositas, dan sferisitas. Data-data ini akan dipakai untuk permodelan baik di aplikasi Aspen. Kemudian untuk kandungan biji kakao adalah awalnya ada 60% air. Kemudian di 40% sisanya itu terdiri dari lemak kakao, karbohidrat, protein, antioksidan, senyawa penyegar, vitamin, dan mineral. Sehingga itu persentasenya dari 100% adalah dari 40% dari setelah kadar air. Untuk kandungan biji kakao ini tabel berikut.
Kemudian kami juga perlu mencari critical moisture content dan equilibrium moisture content untuk biji kakao dalam permodelan di Aspen. Yang pertama adalah critical moisture content. Itu adalah sebuah titik ketika laju pengeringan suatu benda padat berubah dari laju yang konstan ke laju pengeringan yang sudah mulai transient. Uh, dari studi literatur yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa laju peringan itu mulai tidak konstan di sekitar 34,485%. Sehingga kami menggunakan data tersebut sebagai critical moisture content kami. Kemudian untuk equilibrium solid moisture itu adalah sebuah titik sebuah benda padat tidak bisa berkurang lagi kadar air di dalamnya. Nah, kami mencari data menggunakan studi literatur kembali dengan mencari eh, literatur yang mengeringkan biji kakao hingga waktu yang lama dan hingga sangat kering. Sehingga didapat bahwa dari literatur tersebut dari 10 sampai 14 jam yang awalnya 1,89% hanya berkurang hingga 1,51%. Sehingga kami menyimpulkan bahwa titik equilibrium side moisture kurang lebih di daerah 1,51% yang akan kami gunakan untuk di aplikasi Aspen. Kemudian ini adalah parameter penilaian biji kakao. Yang dimaksud syarat mutu umum yang ditentukan oleh SNI adalah SNI telah menetapkan uh, parameter-parameter dengan maksimal persentasenya gitu untuk olahan biji kakao yang dapat dijual dan aman. Itu tidak mengandung serangga hidup. Kemudian kadar air dari biji kakao itu kurang dari 7,5%. Habis itu biji kakao juga tidak berbau asap atau hemi atau berbau asing. Kemudian biji kakao juga tidak ada benda asing yang tercampur dalam yang tercampur dalam paduannya. Kemudian juga kadar biji kakao yang pecah kurang dari 2%. Kemudian berikut ada data lingkungan yang kami gunakan pemodelan desain pengering kami. Karena kami memodelkan untuk di dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kami mengambil data dari Badan Pusat Statistika Bandung untuk membuat permodelan uh, mass fraction dari air. Sehingga didapatkan pada musim hujan, mass fraction-nya adalah 0,0153 dan pada musim kemarau didapatkan bahwa mass fraction-nya 0,0142. Berikut data akan digunakan di Aspen. Kemudian juga terdapat thermophysical properties dari biji kakao yang dapat kami hitung. Pertama adalah specific heat-nya, kedua thermal conductivity, dan terakhir adalah thermal diffusivity. Kemudian untuk material isolasi kami memilih dua material yang akan kami iterasi, yang akan kami coba. Yang pertama adalah material glass wool dengan laju pengeringan mesin um, berdasarkan studi literatur ini mendapatkan laju pengeringannya itu 4,306 gram per menit. Dan juga untuk material supertex didapatkan laju pengeringannya 3,489 gram per menit. Ini juga didapatkan dari studi literatur. Kemudian ini adalah kurva pengeringan biji kakao dengan kurva drying rate terhadap moisture content. Eh, kurva ini akan kami gunakan untuk sebagai salah satu data untuk di aplikasi Aspen dan data yang dipakai adalah yang berbentuk bulat yang karena itu 60 derajat Celcius sama seperti temperatur pengeringan kami. Oke, ini masih ada lagi properti udara dan properti air. Untuk udara yang perlu kami tinjau adalah temperatur, densitas, specific heat capacity, thermal conductivity, thermal diffusivity, dynamic viscosity, kinematic viscosity, Prandtl number. Untuk air ada temperatur, vapor pressure, dan juga ada heat of evaporation. Oke, ini adalah untuk standar ASME. Kami membuat dua ringkasan, yaitu mengenai pertama material dan juga desain komponen sistem thermal. Untuk material ada terdapat carbon steel pipe, dan stainless steel. Ini ada kegunaannya masing-masing dan juga kelebihannya untuk yang telah diringkas dari ASME. Kemudian untuk desain komponen sistem thermal terdapat beberapa komponen seperti boiler, steam drum, heat exchanger, pump, pipe and fitting. Uh, dari komponen-komponen tersebut terdapat desain dan spesifikasi utama dan asumsi yang perlu digunakan untuk menggunakan di komponen-komponen tersebut saat mendesain sebuah sistem termofluida. Oke, dan juga ada kurva startup time boiler. Ini merupakan uh, temperatur fluida dapat berada di eh, temperatur yang kami inginkan untuk berapa lama dari mesin dinyalakan. Kami mendapatkan jurnal menjelaskan bahwa didapatkan untuk 60 derajat Celcius sekitar 16,67 menit. Yang masih di bawah constant kami 20 menit. Namun sebenarnya jurnal ini merupakan dari pemanasan air sehingga memiliki heat capacity yang lebih besar
dan kami punya boiler itu memanaskan udara yang memiliki kapasitas lebih rendah. Jadi seharusnya karena air sudah kurang dari 16,67 menit, maka nanti untuk kami yang menggunakan udara pasti waktunya juga akan lebih lebih sedikit lagi dari 20 menit. Oke, ini adalah eh, alur penelitian kami. Yang pertama adalah bagian kami mengonsepkan untuk sistem pengering biji kakaonya. Kemudian kami membuat tiga variasi untuk sumber energi panasnya. Yaitu pertama dari LPG, kemudian dari pompa kalor, dan yang terakhir adalah dari pemanas udara elektrik. Dan kemudian kami mengkaji data yang dibutuhkan. Dan untuk di LPG dan boiler itu kami lakukan pemodelan di Aspen. Kalau di sistem udara elektrik itu kami hanya menghitung secara matematis gitu, pemodelan matematika analitik. Kemudian kami pilih desain mana yang paling efisien dan kami kaji data-data yang dibutuhkan untuk memodelkan mesin pengering tersebut di aplikasi SolidWorks dan ANSYS untuk mencari perpindahan panas secara transiennya gitu dari mesin pengering. Kemudian setelah kami memodelkan di aplikasi SolidWorks, kami akan memindahkan ke ANSYS untuk ditinjau ulang sistemnya. Kemudian kami memilih material instalator yang dapat dimasukkan di sistemnya. Kemudian kami akan melihat apakah material instalator itu efektif atau tidak. Apabila efektif, material instalator akan digunakan. Tapi apabila tidak, langsung tidak digunakan dan akan langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kami mengecek apakah sudah berada di bawah constraint yang diberikan. Kalau data-data dari sistem pengering kami sudah di bawah constraint yang ada di awal di batasan masalah, maka kami akan lanjut untuk mencari OPEX dan CAPEX dan keuntungan dari mesin kami. Namun apabila tidak, kami akan melakukan uh, iterasi ulang lah. Kami akan mengkaji data-data ulang mulai dari bagian di dimensi seperti di SolidWorks dan di ANSYS nanti. Kemudian setelah kami menghitung OPEX, CAPEX dan keuntungan, kami akan bandingkan dengan hasil referensi dari mathematical modeling. Setelah itu selesai. Itulah alur umum dari pekerjaan kami. Baik, selanjutnya eh, itu adalah pengumpulan data yang kami lakukan. Jadi ada dua sumber data yang kami dapatkan, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer ini kami dapatkan dari beberapa software yang kami gunakan. Seperti di sini ada Aspen Plus, kami menggunakan Aspen HYSYS juga, dan juga ANSYS Fluent di sini. Nah, lalu juga sekunder itu adalah kami melakukan kajian literatur seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu kami mengambil data-data yang relevan juga dari jurnal untuk bisa digunakan dalam pemodelannya. Nah, selanjutnya ini adalah diagram proses flow dari mesin pengering. Jadi, mesin yang akan kami rancang itu adalah sistem pengeringannya itu per batch. Jadi, mesin akan terus bekerja selama 6 jam dan dilakukannya dalam batch tertentu gitu. Namun, pada Aspen Plus ini, itu untuk biji kokoanya itu dimodelkan sebagai proses kontinu. Jadi, akan ada mass flow rate dari eh, biji kokoanya. Jadi pendekatan yang kami lakukan adalah dengan mengalihkan mass flow rate dari hasil pemodelan Aspen, kami kalikan dengan waktu operasi. Dan itu kami dapatkan hasil biji yang bisa dihasilkan per batch-nya. Baik. Nah, ini adalah cara kerja dari sistem kami. Jadi dimulai dari start, lalu kami nyalakan dulu motor dan juga blowernya. Lalu setelah udara yang sudah steady juga, maka kami akan menyalakan sumber pemanas udaranya atau heat source-nya. Nah, setelah itu akan ada sensor kelembapan dan juga temperatur dari udara yang bisa mendeteksi kondisi lingkungan pada saat waktu itu. Nah, itu tujuannya apa? Itu adalah untuk memberitahu output dari sensornya adalah untuk menentukan kuantitas kakao yang dapat dikeringkan. Karena ternyata eh, dari humidity dari lingkungan itu bisa mempengaruhi jumlah kakao yang bisa dikeringkan secara optimal gitu. Nah, jadi ini adalah sistemnya. Lalu akan lanjut lagi. eh, Setelah sudah mengetahui kuantitasnya, maka akan memasukkan kakao ke tabung pengering sesuai dengan kuantitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu akan dilakukan pengeringan secara merata dengan biji kakao dengan convective dryer yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga ada screw mixernya di situ. Dan juga setelah selesai, maka keluarkan biji kakao yang telah kering hingga batas kelembapan yang diinginkan, yaitu sesuai dengan standar SNI yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, yaitu kadar airnya di bawah 7,5%. Baik.
Baik, berikutnya untuk hasil dan pembahasan ada beberapa poin yang ingin kami bawakan. Yang pertama ada sistem pengering kakao. Berikut ini merupakan gambaran teknik dari komponen sistem pengeringnya. Dapat terlihat di sini beberapa pandangan isometrik dari komponen pengering. Komponen pengering sistem pengeringnya sendiri, kami menggunakan beberapa komponen tambahan untuk menggabungkan menjadi sebuah sistem pengering. Berikut ini merupakan rincian komponen-komponen yang digunakan dari sistem pengering kakao, dan yang di sebelah kanan ini dapat terlihat gambar teknik dari pengering kakaonya. Untuk bagian screw mixernya sendiri, kami menggunakan screw mixer dengan prinsip Archimedes screw pump, tetapi yang dimodif sehingga untuk biji kakao sendiri dapat bergerak ke atas dan ke bawah, sehingga pencampuran saat pengeringan biji kakao dapat merata. Baik, selanjutnya akan dilakukan pemodelan sistem drying dengan Aspen Plus. Nah, jadi eh, ini pemodelannya itu memiliki objektif utama yaitu untuk merancang bagaimana sistem pengeringannya agar bisa eh, mengubah atau mengurangi kadar dari moisture dari biji kakao itu hingga 7% atau 7% weight basisnya sesuai dengan standar SNI. Jadi kan untuk standar SNI tadi adalah di bawah 7,5. Jadi kami mengambil patokannya itu 7% sebagai standar minimumnya. Baik. Ini adalah bisa dilihat yang di bawah ini adalah pemodelan dari sistem dryingnya. Itu bisa dilihat juga ada temperaturnya dari temperatur atmosfer, lalu juga di setiap prosesnya itu udah ada keterangan mengenai pressure-nya juga, mass flow rate masing-masing dan juga informasi lainnya. Nah, jadi kami itu melakukan iterasi dalam pemodelannya. Jadi kami melakukan berulang kali pemodelan hingga kami mendapatkan suatu pemodelan yang paling optimal. Nah, jadi setelah kami sudah mendapatkan pemodelan yang kira-kira cocok, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nah kami menggunakan flow rate awal. Jadi kami melakukan pemodelan awal dengan menggunakan flow rate sebesar 3.758 kg per hour. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari kisaran Q in yang dibutuhkan pada heater untuk memanaskan udara dari temperatur ruang hingga 60 Celcius. Nah, kenapa 60 Celcius? Tadi udah dijelaskan juga pada bagian tinjauan pustaka bahwasannya temperatur yang optimal untuk mengeringkan biji kakao itu adalah pada suhu udaranya adalah 60 Celcius agar tidak merusak kualitas dari si biji kakao tersebut. Nah, jadi flow rate ini ya gunanya itu untuk pemodelan awal dan juga kisaran awal agar kami bisa mendapatkan Q-in yang kira-kira dibutuhkan. Setelah sudah mendapatkan Q-in-nya, maka kami bisa mendapatkan melakukan pemodelan eh, dengan Aspen HYSYS dengan tiga sumber panas yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, yaitu menggunakan heat pump cycle, boiler, dan juga electric heater. Nah, jadi setelah kami sudah mendapatkan sumber panas yang paling efektif dari Aspen HYSYS, maka kami akan melakukan optimasi lagi dengan memaksimalkan fuel consumption cost untuk menghasilkan flow rate udara tertinggi. Jadi ternyata dengan flow rate yang awal tadi itu melebihi fuel consumption cost yang maksimal gitu. Jadi kami perlu mengoptimasi kembali untuk mendapatkan flow rate maksimal yang boleh diterapkan agar tidak melanggar boundary condition yang sudah diterapkan di awal. Nah, jadi eh, pada hasil pemodelan yang akan saya tampilkan ini juga merupakan hasil final dari pemodelan setelah iterasi berulang kali. Nah, asumsi yang kami terapkan ini adalah sistem merupakan sistem 1D dianggapnya. Lalu tidak ada reaksi kimia antara biji kakao dengan udara. Lalu transfer massa utamanya itu dari difusi dari permukaan biji kakaonya ke udara, lalu juga pompanya itu isentropik, lalu tidak ada pressure drop juga pada heater, jadi diasumsi pada kondisi ideal, dan juga prosesnya steady state. Selanjutnya juga volume efektif untuk pengeringannya itu adalah 75% dari total drum dryer, berarti dari keseluruhan volume drum itu 75% itu volume efektif yang digunakan untuk pengeringannya. Lalu juga kami mengasumsikan porositas di antara bijinya itu adalah 50% dari volume efektifnya. Lalu asumsi moisture content awal pada biji kakao itu seragam yaitu pada 60% dan juga asumsi gas panas udaranya itu adalah merupakan gas ideal. Baik, ini adalah para perhitungan parameter NTU. Jadi pada pemodelan Aspen Plus itu semua data yang
diperlukan itu sudah kami dapat di tinjauan pustaka kecuali parameter NTU ini, dan parameter NTU inilah harus kami hitung secara manual dan mengikuti dengan spesifikasi dari drawing kami juga gitu. Berikut ini adalah rumus-rumus yang kami gunakan. Ada NTU mesh, membutuhkan nilai dari KC, area dan juga M dot. Jadi di sini ada rumus KC juga, ada rumus Sherwood, Reynolds number dan juga ada rumus dari Smith number. Dan untuk rumus Sherwood-nya ini ada bilangannya bisa dilihat pada tabel. Jadi variabelnya bisa dilihat di tabel dan itu ditentukan oleh nilai dari Reynolds number yang didapat. Nah, ini adalah data yang kami gunakan. Jadi ini data yang sudah kami dapat juga sebelumnya dan kami olah. Nah, ini hasilnya. Lalu didapatkan bahwasannya kami mendapatkan nilai NTU untuk mass transfernya adalah 11,5. Nah, selanjutnya jadi kami melakukan pemodelan nih. Nah, jadi ini adalah data pada pemodelannya yang sudah kami terapkan. Nah, jadi kita masukkan semua data yang sudah dijelaskan pada tinjauan pustaka, kami masukkan dan NTU-nya kami tetapkan di 11,5. Nah, ini juga masih data pemodelannya. Nah, jadi ini adalah hasil dari pemodelannya. Jadi kami mendapatkan bahwasannya setelah kami mengoptimalkan bahwasannya ternyata mass flow maksimal yang diperbolehkan bagi udara itu adalah di 29.762 liter per menit. Nah, jadi dari hasil flow maksimal ini akan kami tinjau pada kondisi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, pada musim hujan ini adalah prosesnya, udah bisa dilihat juga. Jadi ini dari parameter dan data yang kami gunakan. Lalu, nah bisa dilihat di sini pada stream flow-nya itu sudah menunjukkan bahwasannya output-nya itu adalah sudah mencapai 7%. Nah, jadi kami untuk mendapatkan 7%, ternyata flow rate-nya itu adalah di 41,765 kg per hour, sehingga produksi per harinya itu bisa 250,59 kg biji eh, kakao yang basah. Ini untuk per harinya. Nah, jadi ini kondisi idealnya. Jadi kami menggunakan safety factor dengan menggunakan 2 kg per hour, dan didapatkan flow rate maksimalnya itu 39,765 kg per hour, dan produksi per day-nya itu adalah 238,59 kg. Nah, jadi setelah kami cek juga dengan pemodelannya dengan mengurangi 2 kg saja itu ternyata sangat efektif dalam menguranginya gitu. Jadi harusnya safety factor dengan mengurangi 2 kg ini sudah cukup aman. Nah, pada musim kemarau juga sama, tetapi perbedaannya itu adalah pada mass fraction-nya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya juga gitu. Mass fraction udaranya itu berbeda. Nah, ini juga pemodelan sudah kami input dan ini juga sudah mencapai pada 7% dan didapatkan bahwasannya flow rate-nya lebih tinggi ternyata. Karena kan mungkin disebabkan dari kandungan moisture pada udara yang lebih rendah pada musim kemarau. Ini didapatkan bisa mengeringkan 42,5 kg biji kakao per jamnya dan menghasilkan 255 kg biji kakao per harinya. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, kami menggunakan safety factor dan final rate-nya kami pilih 40,5 kg per hour dan produksi per harinya adalah 243 kg per hari. Nah, jadi apabila kami lihat ternyata ada perbedaan yang cukup lumayan, yaitu sebesar 4,41 kg per harinya pada musim hujan dan musim kemarau gitu. Dan ini dipengaruhi oleh eh, kandungan air moisture pada udaranya. Baik, ini adalah selanjutnya kami melakukan pemodelan sumber panas menggunakan Aspen ISIS. Jadi, ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami menggunakan flow rate awal, yaitu sebesar 3.758,21 kg per hour, dan kami bandingkan dengan tiga sumber yang berbeda, yaitu dengan heat pump cycle, air boiler, dan juga electric heater. Nah, ini adalah heat pump cycle menggunakan refrigeran cyclopentane. Kenapa kami menggunakan refrigeran tersebut? Ternyata karena kami ingin memanaskan udara dari 25 hingga 60, kami memerlukan suatu refrigeran yang memiliki eh, temperatur saturated temperatur saturatednya pada tekanan 6 bar itu adalah memiliki temperatur saturated di atas 60 Celcius gitu. Tujuannya agar tidak ada terjadi cross flow pada heat exchanger-nya. Jadi kami sudah mencoba banyak refrigeran dan gagal dan hanya berhasil untuk cyclopentane ini. Dan ternyata didapatkan ini masih membutuhkan panas tambahan sebesar 28 kilowatt gitu. Dan mungkin hal ini disebabkan karena refrigeran ini memiliki temperatur yang cukup tinggi dan juga tekanan
boundary dari tekanan kerjanya gitu dengan maksimal hanya 6 bar. Jadi tidak efisien apabila kami menggunakan heat pump cycle ini. Dan juga temperaturnya yang cukup tinggi tadi kita ingin memanaskan hingga 60 Celcius sehingga itu cukup tidak efisien apabila menggunakan heat pump cycle. Jadi kira-kira itu apabila kami menggunakan ini itu masih memerlukan 44.300 per jam. 43.000 rupiah per jamnya. Lalu apabila kami menggunakan panas dari boiler, maka sistemnya akan terlalu kompleks dan juga akan tidak efisien juga secara segi finansial karena kami memerlukan eh, kami memerlukan membuat siklusnya dan juga kami memerlukan boiler. Nah, lalu juga akan sangat sulit untuk maintenance-nya. Nah, untuk air boiler, ini kami melakukan pemodelan juga dengan yang sama. Nah, ternyata dengan air boiler itu, dia hanya membutuhkan 3,4 kilogram per jam. Jadi membutuhkan biaya 54.000 per jam operasi. Jadi kita lihat sebenarnya ini lebih tinggi ya dibandingkan sebelumnya. Namun, apabila kami lihat, ini adalah sistem yang lebih simpel dan juga kompak. Juga kami mempertimbangkan luas daerahnya yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu harus bisa berada pada 1,5 kali 1,5. Nah, ini adalah electric heater di mana memerlukan daya sebesar 47 kilowatt. Dan memang biayanya tetap lebih murah, namun sepertinya mustahil untuk bisa menerapkan sistem ini karena memerlukan daya energi listrik yang sangat besar dan juga suatu alat yang sangat menggunakan energi listrik yang sangat besar. Jadi ini ada perbandingannya. Jadi setelah dibandingkan, ini kami memilih air boiler. Nah, air boiler ini ya karena kapasitas electric heater itu untuk kapasitas yang besar itu mustahil. Jadi kami tidak bisa menggunakan heat cycle dan juga electric heater. Kalau heat cycle tadi juga karena kurang efisien. Jadi kami memilih air boiler untuk sumber panas yang paling tepat dan juga kompak dan paling efisien juga. Baik, ini adalah optimasinya. Jadi kami melakukan optimasi setelah kami sudah mendapatkan batasannya itu adalah $200 per bulan, maka kami melakukan optimasi bahwasannya flow rate maksimalnya itu adalah di 1.708 kilogram per hour. Ini adalah flow rate dari udara yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan eh, atau dalam bentuk liter per menitnya adalah 29.762 liter per menit. Ini juga sudah diterapkan pada Aspen Plus sebelumnya. Baik, ini adalah pemodelannya. Baik. Nah, Oke, berikutnya kami melakukan pemodelan distribusi panas pada sistem dryer dengan software ANSYS Fluent. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari simulasi sebelumnya menggunakan Aspen Plus, didapat beberapa data berikut seperti volume flow-nya itu 29.762 liter per menit, terus temperatur inlet dari udara panasnya itu 60 derajat dan kami juga mendapatkan beberapa temperatur outlet ketika sistem pengering tidak ada biji kokoanya yaitu 57 derajat dengan ketika sistem pengering memiliki kokoa di dalamnya, yaitu temperatur outletnya sebesar 32 derajat. Dan kecepatan udara panas itu kami dapat sebesar 63,15 meter per second yang didapat dari perhitungan volume flow terhadap luas area dari pipa untuk mengalirkan udara panasnya. Berikutnya, untuk melakukan pemodelan menggunakan ANSYS Fluent, kami menggunakan dua variasi material, di mana variasi yang pertama kami hanya menggunakan material stainless steel 304 saja dengan thickness 5 mm dan variasi kedua kami menambahkan stainless steel 304 dengan ketebalan 5 mm ditambah insulasi dengan material glass wool sebesar 25 mili sehingga menghasilkan total thickness hingga 30 mili. Oke, berikut ini merupakan parameter yang telah kami dapat di ANSYS Fluent dan telah kami masukkan propertiesnya di ANSYS Fluent. Oke, ini buat untuk yang variasi pertama, kami mendapatkan perhitungan heat flux yaitu berdasarkan rumus yang telah kami dapat dari buku perpindahan panas. Oke, untuk heat flux-nya buat yang 100 buat stainless steel 304 itu heat flux-nya di minus 175 dengan ketebalan 5 mm. Dan dapat dilihat buat distribusi temperatur pada sistem pengeringnya itu paling rendah
hingga temperaturnya 318 Kelvin. Oke, berikutnya yang untuk variasi kedua, di mana kami menggunakan material stainless steel 304 dengan kombinasi glass wool dengan tebal 25 mm, itu dengan perhitungan berdasarkan rumus dari buku perpindahan panas, dapatkan heat flux-nya itu di -38. Dan setelah kami simulasikan menggunakan ANSYS Fluent, didapatkan temperatur paling rendahnya hanya sampai 330 Kelvin saja. Jadi berdasarkan perbandingan tersebut bisa kita lihat bahwa eh, penambahan material insulasi glass wool dengan tebal 25 mm itu dapat eh, meningkatkan heat loss, performa heat loss dari sistem pengeringnya hingga sekitar 12 Kelvin. Oke. Berikutnya, untuk perhitungan total energi pengeringan, kami menggunakan rumus teoritis seperti yang berikut ini, di mana ada massa air yang menguap, ada kadar air awal, dan ada kadar air akhir. Dan untuk menghitung Q-nya, kami menggunakan massa air yang menguap dikali dengan nilai kalor laten penguapan air ketika temperaturnya 60 derajat, yang sudah di list di bagian kiri bawah. Oke. Untuk selanjutnya, kami menggunakan perhitungan MATLAB dan didapatkan beberapa kebutuhan energi untuk setiap komponen dari sistem pengering itu buat perharinya. Buat energi blower ada di 7.992 kilojoule, untuk motor 11.664 kilojoule, dan energi boiler ada di 430.000 kilojoule. Dan berdasarkan itu kita totalin didapatkan sekitar 500.000 kilojoule. Untuk berdasarkan perhitungan dari MATLAB, kami mendapatkan total energi yang dibutuhkan untuk pengeringan pada musim hujan dan pada musim kemarau. Berdasarkan dari total energi yang dibutuhkan per harinya dengan total energi buat pengeringan pada musim hujan dan kemarau, kami bisa menghitung efisiensi ketika digunakan pas musim kemarau dan musim hujan. Berikut ini merupakan nilai efisiensi yang didapat. Untuk musim kemarau sendiri efisiensi mesinnya 62,32%, dan ketika musim hujan efisiensinya turun 1% menjadi 61,19%. Hal ini wajar karena kelembapan ketika musim hujan lebih tinggi sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mengeringkan kadar air pada biji kokoa. Oke, untuk temperatur udara transient pada boiler, kami memodelkannya dengan MATLAB. Dapat terlihat beberapa sifat sistem dari boilernya. Boilernya sendiri merupakan sistem Orde 1 yang dapat dilihat dari respons di sebelah kanan yang telah diplot di grafiknya. Untuk mencapai temperatur hingga sekitar 60 derajat itu membutuhkan waktu sekitar 0,2 detik. Temperatur udara sendiri tidak bisa mencapai 60 derajat sempurna karena ada steady state error yang sebelumnya sudah disebutkan kalau sistem boiler ini merupakan sistem Orde 1. Oke. Untuk startup time tadi kami tentukan melalui metode studi literatur. Untuk startup time-nya dilihat dari kurva temperatur terhadap waktu dan didapatkan bahwa untuk mencapai 60 derajat Celcius tadi sudah disebutkan butuh waktu sekitar 16,67 menit. Dan analisis kami kenapa ini data ini valid untuk boiler kami karena kami menggunakan fluida yaitu udara yang memiliki heat capacity lebih rendah daripada air. Sehingga energi yang dibutuhkan untuk memanaskan udara itu juga lebih sedikit daripada air. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Oleh sebab itu startup time boiler dengan fluida kami yaitu udara akan memiliki startup time kurang dari 16,67 menit yang masih di bawah constraint yaitu 20 menit. Kemudian ini adalah capex opex dari desain mesin pengeringan biji kakao. Oke, pertama, capex itu apa? Capex adalah biaya awal atau investasi awal ketika ingin membuat sistem tersebut. Yang biasanya dari biaya peralatan, kemudian biaya instalasi, dan juga biaya jasa untuk baik itu shipping ataupun untuk inspeksi. Berikut adalah harga dari capex total. Oh, dan juga ada dana darurat dan total dari capex ada sekitar 102 juta untuk investment awalnya.
Kemudian nilai OPEX adalah nilai yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem tersebut. Sehingga kami mendapatkan dua nilai OPEX karena kami mengoperasikan di dua musim, yaitu di musim hujan dan di musim kemarau. Kemudian kami membuat biayanya per bulan dan per tahun. Perbedaannya ada di biji kakao yang dapat eh, di eh, yang dapat dibeli karena yang masuk ke dalam mesin pengering itu lebih sedikit pada musim yang dapat diolah menjadi kering lebih sedikit di musim hujan sehingga OPEX yang dibutuhkan untuk um, musim hujan itu lebih sedikit daripada musim kemarau, yaitu sekitar di 1,8 M untuk musim hujan dan juga 1,9 M per tahunnya untuk musim kemarau. Kemudian kami juga kira-kira menghitung untung yang kami dapatkan per tahunnya gitu. Yang per tahunnya itu kami sudah membuat harga jual bijinya itu menjadi berat kan harganya di harga jual berat keringnya. Sehingga kami mengkalikan jumlah yang telah dapat diproduksi dengan 0,47. Karena yang awalnya kadar air 60% berubah menjadi berubah menjadi 7%. Sehingga berkurang sekitar 53% dari beratnya. Oleh sebab itu kami mengalihkan beratnya dengan 0,47, kemudian kami kalikan dengan harga jual. Oleh sebab itu kami mendapatkan laba bersihnya per tahun itu berapa. Nah memang ini untuk musim hujan kan dalam satu tahun ada satu musim hujan dan satu musim kemarau. Tapi ini untuk mempermudah perbandingan perbedaan pendapatan kami buat dalam satu tahun aja. Kalau satu tahunnya musim hujan semua dan satu tahunnya musim kemarau, itu terdapat perbedaan di mana musim kemarau pasti menghasilkan lebih banyak revenue. Oke, berikutnya meninjau kondisi 50% load dari kapasitas. Oke, kondisi yang pertama kondisi hujan dan 50% load. Saat musim hujan, optimal flow rate yang dapat digunakan itu sebesar Gue bacanya. 41,7 kilogram per second. Sehingga untuk memodelkan 50%-nya, kita menurunkan setengahnya menjadi 20,8 kilogram per second. Oke. Berikut ini yang di bawah ini merupakan hasil pemodelan dari Aspen-nya. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, didapatkan nilai moisture hingga 1,5% weight base, yang mana eh, nilai moisture ini telah melewati batas equilibrium biji kakao, yang berarti ini udah bagus. Oke. Berikutnya untuk ketika kondisi kemarau dan 50% load. Pada musim hujan, optimal eh maaf, pada musim kemarau, optimal flow rate yang dapat digunakan itu sebesar 42,5 kilogram per second. Sehingga untuk memodelkan 50% load-nya, kita bagi dua lagi. Sehingga didapatkan flow rate-nya sebesar 21,25 kilogram per second. Dan berdasarkan hasil flow rate ini dimodelkan lagi di dalam Aspen dan didapatkan hasil simulasi berikut ini. Didapatkan pula nilai moisture yang mirip-mirip dengan pas kondisi hujan sebelumnya, yaitu di 1,5% juga. Yang mana hal ini juga telah melewati tahap equilibrium biji kakaonya. Oke, selanjutnya adalah kami akan meninjau sistem kontrol pada proses dryer ya. Jadi ada dua sistem yang akan kami terapkan, yaitu sistem kontrol pada regulator boilernya, yang tujuannya itu adalah untuk menjaga temperatur output dari boiler itu tetap terjaga di sekitar 60 Celcius. Walaupun seperti yang kita ketahui bahwasannya mungkin ambient temperature itu bisa berubah-berubah. Nah, jadi itu tujuan dari sistem kontrol ini adalah mengontrol agar tetap outputnya itu menghasilkan udara 60 Celcius. Nah, jadi kami membutuhkan suatu sensor temperatur, regulator, dan juga controller PID untuk memproses input sensornya. Tujuannya apa? Yaitu tujuan kami menggunakan PID itu adalah agar hasil dari kontrolnya juga lebih stabil, lalu juga steady state error-nya itu eh, bisa dibilang nol, sehingga ini aman untuk pengaturan api pada boilernya. Dan di bawah ini adalah skematik untuk sistem kontrol dari regulatornya. Selanjutnya ini adalah sistem kontrol massa biji dengan kelembapan udaranya. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga pada bagian bab 3, yaitu berfungsi untuk menentukan kuantitas input berat biji kakao yang optimal eh, yang mengikuti kadar temperatur dan juga kadar moisture dari udaranya. Jadi eh, dari sistem kontrol ini bisa memberitahu masa kakao maksimal yang bisa dimasukkan pada ke dryer agar
kandungan biji yang dihasilkan itu masih sesuai dengan standar yaitu pada 7%. Jadi bisa dilihat pada diagram alurnya yang di sebelah kanan itu ada mulai lalu sensor memberikan data tentang kelembapan udara. Nah, setelah itu microcontroller itu akan memproses memproses data dari yang diambil dari sensor dan juga memberikan output berupa berat yang optimal yang bisa dimasukkan pada convective dryer. Lalu microcontroller akan mengirimkan output ke media representatif dan juga ada data representatif yang mungkin berupa monitor dan sebagainya. Oke. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah kami berhasil mendesain mesin pengering yang dapat mengeringkan 243 kg biji kakao per hari hingga mencapai kadar 7%. Kemudian gambar teknik desain mesin dapat dilihat pada subbab 4.1.2 dan diagram alur pengeringan tersedia di subbab 3.3. Kemudian sumber panas yang kami pilih adalah LPG karena memiliki efisiensi thermal tertinggi dan paling visible untuk diterapkan dibanding alternatif lainnya. Kemudian penambahan material insulasi direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi thermal. Pengoptimalan max flow rate di SPN dilakukan untuk mendapatkan rasio aliran maksimal terhadap konsumsi bahan bakar, dan juga operasi mesin pada skenario 50% beban tetap dapat menghasilkan biji kakao yang sangat kering, mendekati kondisi equilibrium solid moisture. Kemudian untuk kesimpulan yang menjadi tujuan penelitian gua, total perhitungan energi berdasarkan permodalan komponen adalah 502.000 kilojoule. Sehingga kami menghitung untuk musim kemarau mendapatkan kapasitas pengeringan 243 kg per hari dengan totalnya sekian dan memiliki efisiensi sistem 62,32%. Kemudian untuk musim hujan terdapat kapasitasnya 238 kg per hari dengan total perhitungan energi sekian dan efisiensi sistemnya 61,9%. Kemudian detail perhitungan efisiensi dapat dilihat di sebuah 4.5. Perbedaan efisiensi antar musim sangat kecil, namun menunjukkan kinerja sistem yang stabil sepanjang tahun. Kemudian tidak bergantung pada cuaca seperti metode penggerekan konvensional, karena perbedaan antar musim hujan dan musim kemarau hanya sekitar 1% untuk efisiensinya. Dan juga hasil yang didapatkan mirip-mirip saja. Maksudnya tidak terlalu beda jauh, hanya sekitar 5 kilogram per harinya. Oke. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Udah yang itu saya.